Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil dari project based learning kami mengenai analisis fundamental dan juga teknikal pada saham-saham yang terdapat di sektor industrial. Yang melatar belakangi makalah ini yaitu investasi di pasar modal yang semakin diminati karena mampu memberikan potensi return yang menarik, namun di satu sisi juga memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga diperlukan analisis yang tepat agar keputusan investasi menjadi rasional dan juga terukur. Salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional yaitu sektor industrial yang terdiri dari berbagai macam emiten dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kinerja saham sektor ini sangatlah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro serta dinamika industri. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja saham industrial melalui analisis fundamental dan juga teknikal guna melakukan penilaian untuk potensi, resiko, serta kelayakan investasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan single index model atau SIM yang menyederhanakan pengukuran resiko dan juga return yang mengasumsikan bahwa pergerakan return saham dipengaruhi oleh faktor pasar dan juga faktor spesifik perusahaan. Indeks acuan yang digunakan yaitu JK Indus yang merupakan cerminan kinerja saham sektor industrial di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan berupa harga saham bulanan dari 20 emiten di sektor industrial. Dari data tersebut dihitunglah return saham, return pasar, serta excess return dengan menggunakan tingkat bebas resiko sebesar 4% per tahun yang kemudian disesuaikan menjadi bulanan. Tahap berikutnya yaitu menghitung expected return, beta, excess return to beta, and variance. Beta digunakan untuk melihat sensitivitas saham terhadap pasar. Saham dengan beta negatif dieliminasi karena bergerak berlawanan dengan pasar. Selanjutnya, saham dengan nilai excess return to beta negatif juga dieliminasi karena tidak memberikan kompensasi return yang sebanding dengan resiko. Nah, dalam proses ini tersisa 7 saham yaitu KONI, UNTR, TIRA, SOSS, SPTO, ADA, dan JECC. Setelah itu dihitung standar deviasi dan varian termasuk excess return untuk mengukur tingkat resiko masing-masing saham. Nah, lalu kita mencari nilai A, B, C, dan Z. Nilai A dan B dihitung untuk menilai kontribusi return dan juga resiko sistematis masing-masing saham. Nilai C berfungsi sebagai batas efisiensi portofolio, sedangkan nilai Z menunjukkan kontribusi bersih saham terhadap portofolio optimal. Nah, hasil seleksi akhir menunjukkan bahwa saham SOSS, ARNA, dan JCC memiliki nilai Z negatif sehingga dieliminasi. Dengan demikian, saham yang lolos adalah KONI, UNTR, TIRA, dan SPTO. Nah, lalu untuk bobot portofolio dihitung berdasarkan proporsi nilai Z masing-masing saham yang hasilnya menentukannya itu bobot investasi pada saham KONI sebesar 14%, UNTR sebesar 10%, TIRA sebesar 25%, dan terakhir SPTO dengan proporsi terbesar itu 47%. Nah, lalu kita melakukan evaluasi hasil portofolio untuk menguji apakah portofolio kita buat bekerja secara optimal dengan mensimulasikan return yang dilakukan dengan asumsi pembelian saham pada akhir Desember 2024 yang ditahan hingga Oktober 2025 yang dimana menunjukkan total return portofolio yang dihasilkan mencapai 91,28% yang menunjukkan bahwa portofolio yang kita buat ini memiliki kinerja yang sangat optimal. Nah, sekarang mari lanjut memperkenalkan 4 saham yang lolos seleksi tadi. Yang pertama yaitu KONI atau PT Perdana Bangun Pusaka. Nah, KONI berperan sebagai distributor penting dalam rantai pasok peralatan teknologi dan kebutuhan industri percetakan. Aktivitasnya mendukung transformasi digital pada sektor kreatif dan juga percetakan, sekaligus menyediakan layanan tambahan seperti cetak profesional untuk bisnis maupun individu. Nah, perusahaan ini juga memiliki jaringan distributor yang nasional yang kuat dan berbagai kerjasama strategis dengan merek global di bidangnya. Lalu next, saham kedua yaitu UNTR atau PT United Tractors Tbk, yaitu PT yang salah satu perusahaan industri terbesar di Indonesia dengan jaringan distributor alat berat dan alat berat yang luas serta berbagai proyek pertambangan, konstruksi, dan juga energi. Nah, UNTR ini berkontribusi signifikan terhadap ekosistem industri alat berat dan juga pembangunan infrastruktur nasional. Diversifikasi usahanya juga memberikan stabilitas kinerja dan daya tahan terhadap fluktuasi sektor tertentu. Lalu yang ketiga ini ada TIRA atau PT TIRA Austin Tbk. Nah, TIRA ini memainkan peran penting sebagai penyedia material dan juga peralatan mendukung industri. Nah, lini bisnisnya ini mendukung berbagai proyek produksi nasional mulai dari manufaktur hingga konstruksi berat. Nah, jasa engineer dan juga fabrikasi yang ditawarkan memperkuat posisi perusahaan dalam rantai pasok industri serta meningkatkan nilai tambah bagi klien korporasi dan juga manufaktur besar. Lalu yang terakhir ada SPTO atau PT Surya Pertiwi Tbk, di mana SPTO juga berperan penting nih dalam rantai industri material bangunan dan juga pengembangan properti dengan jaringan distribusi nasional yang luas serta layanan purna jual yang handal. Perusahaan ini mendukung pertumbuhan sektor properti, hotel, dan juga pengembangan hunian di Indonesia. Posisi ini memperkuat fundamental perusahaan dan menciptakan persepsi positif bagi investor di pasar modal.
Setelah pembentukan portofolio, kita masuk ke analisis selanjutnya, yaitu analisis fundamental untuk menilai nilai intrinsik saham. Analisis ini mencakup 3 aspek utama, yaitu kondisi makroekonomi, kondisi industri sektor industrial, serta analisis laporan keuangan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, rentabilitas, dan rasio pasar untuk periode 2023 hingga 2024. Next, yaitu analisis pada makroekonomi, yaitu analisis pertama pada analisis fundamental, di mana analisis makroekonomi ini mencakup variabel-variabel penting seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga BI rate. Nah, jadi yang pertama kita akan masuk ke bagian pertumbuhan nasional dan juga pengaruhnya terhadap saham-saham yang tadi. Nah, yang pertama itu pertumbuhan nasional. Jadi selama periode 2023 dan 2024 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong stabil di kisaran 5,03 hingga 5,05% dengan inflasi yang menurun signifikan. Next, kita masuk ke variabel di analisis makroekonomi ini yang selanjutnya, yaitu pertama inflasi. Di sini ada grafik atau kurvanya ya yang menunjukkan angka pertumbuhan dari top perkembangan inflasi di Indonesia pada tahun 2023 hingga 2024 yang diambil dari website resmi Bank Indonesia. Jadi, selama periode 2023 hingga 2024 inflasi Indonesia mengalami penurunan signifikan nih dari 5,28% pada Januari 2023 menjadi 1,57% pada Desember 2024. Nah, penurunan ini mencerminkan semakin stabilnya harga, tekanan biaya yang terkendali, serta daya beli masyarakat relatif terjaga. Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung permintaan sektor industrial dan memperkuat persepsi positif investor terhadap fundamental emiten. Nah, dampak dari penurunan inflasi ini juga terhadap saham-saham pada portofolio terlihat sebagai berikut nih, di mana pada PT Perdana Bangun Pusaka atau KONI ini inflasi yang masih tinggi di awal 2023 itu menekan daya beli konsumen retail sehingga tuh pada harga sahamnya bergerak volatil. Namun seiringnya inflasi yang menurun sepanjang 2023-2024, nah permintaan tuh mulai pulih dan juga harga sahamnya meningkat hingga bisa mencapai 1.500 hingga 1.600 pada kuartal 4 tadi yang sudah kita lihat juga di grafiknya ya. Lalu pada PT Unit Tractor atau UTR ini inflasi yang lebih rendah juga membantu stabilitas harga input dan juga harga input dan energi sehingga margin operasionalnya tetap terjaga. Hal ini tercerminkan dan pergerakan saham yang relatif stabil sepanjang 2024 dengan level tertinggi mendekati Rp31. Jadi itu inflasi yang nggak terlalu ngaruh ya buat unit UTR ini. Lalu dampaknya untuk PT Tira Austin atau Tira ini apa sih? Jadi tuh inflasi tinggi di awal 2023 juga sama kayak KONI tadi nih, dimana menyebabkan volatilitas harga yang cukup besar, dimana penurunan inflasi selanjutnya membantu stabilitas permintaan alat berat dan juga suku cadang industri sehingga harga sahamnya meningkat secara moderat pada akhir 2024. Lalu terakhir nih, apa sih dampak perkembangan inflasi ini pada SPTO atau PT Surya Pertiwi? Nah, di mana tuh menunjukkan respon paling konsisten, di mana inflasi yang rendah meningkatkan daya beli konsumen dan juga menjaga stabilitas biaya produksi sehingga tuh permintaan produk sanitasi atau di bidangnya ini tetap kuat dan mendorong kenaikan harga sahamnya yang dari 503 di awal 2023 bisa mencapai angka di 645 sampai 730 di akhir 2024. Nah, lalu next ke variabel berikutnya yaitu BI rate pada 2023 dan juga 2024 dan apa sih dampaknya pada saham-saham atau emiten-emiten tadi. Nah, jadi di sini ada kurva atau ada grafik ya. Ada line yang menunjukkan perkembangan BI rate pada 2023 dan 2024. Nah, data ini kita ambil dari website resmi Bank Indonesia. Jadi, selama periode 2023-2024 ini Bank Indonesia menerapkan kebijakan BI rate yang relatif stabil nih. Jadi kan kita lihat ya angkanya nggak banyak berubah kan ya, terus relatif per kuartal itu per bulan itu masih sama. Nah, jadi dengan penyesuaian terbatas untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan juga pengendalian inflasi. Nah, kombinasi antara suku bunga stabil dan juga inflasi yang menurun menciptakan lingkungan makroekonomi yang kondusif bagi dunia usaha dan juga pasar modal. Jadi bagi KONI sendiri ini stabilitas suku bunga dan juga inflasi meningkatkan daya beli konsumen retail fotografi yang tercermin dari penguatan harga saham yang pada akhir 2024 yang kita bahas sebelum-sebelumnya juga ya. Lalu pada WTR juga kondisi ini membantu menjaga biaya pinjaman tetap terkendali serta mendukung stabilitas permintaan alat berat sehingga harga sahamnya tetap berada di level menengah atas sepanjang 2024.
Lalu untuk TIRA sendiri, inflasi yang menurun serta BI rate yang stabil ini tuh mengurangi resiko finansial dan juga mendorong peningkatan permainan industri yang berdampak pada kenaikan harga saham secara bertahap. Yang tadi kita bisa lihat ya, untuk terkait harga-harga itu bisa kita lihat di grafik-grafik yang sudah dicantumkan sebelum-sebelumnya. Per emitennya itu bisa kita cocok aja di mana tuh cocok saat ekonomi lusuh, ininya juga ikutan lusuh gitu. Lalu sementara itu lanjut dulu ke SPTO, di mana memperoleh manfaat paling besar dari kondisi makroekonomi yang kondusif karena daya beli konsumennya dan stabilitas biaya produksi mendukung pertumbuhan permintaan serta kenaikan harga saham secara konsisten. Jadi ya kesimpulannya, untuk berdasarkan analisis makroekonomi yang sudah kita bahas, kondisi perekonomian Indonesia selama periode 2023 itu menunjukkan stabilitas yang kuat juga ya dalam pertumbuhan ekonominya, dalam inflasi yang menurun signifikan, serta kebijakan BI rate yang relatif stabil. Jadi itu kombinasi ketiga indikator ini menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi aktivitas sektor industrial. Nah, dampak positif kondisi makroekonomi tersebut juga tercermin nih pada pergerakan harga saham KONI, NTR, TIRA, dan SPTO yang sudah kita bahas sering juga berulang tadi ya, yang secara umum menunjukkan tren penguatan pada tahun 2024 serta mengalami volatilitas di tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia selama periode penelitian ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap kinerja saham sektor industrial dan memperkuat dasar pengambilan keputusan investasi dalam pembentukan portofolio optimal. Sebelum memahami saham secara mendalam, mari kita lihat dulu sektor industrinya. Sektor industrial merupakan pilar penting ekonomi nasional yang mencakup bidang manufaktur, distribusi, konstruksi, hingga alat berat, di mana kinerjanya sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, belanja modal, dan juga harga komoditas. Sepanjang tahun 2023 hingga semester pertama pada 2024, sektor ini berada dalam fase ekspansi dengan indikator PMI manufaktur stabil di atas level 50. Namun memasuki Agustus 2024, terjadi penurunan tajam ke zona kontraksi yang menjadi sinyal awal melemahnya permintaan pasar dan output produksi nasional. Perubahan kondisi makro ini berdampak beragam terhadap emiten. UNTR mengalami tekanan laba akibat penurunan permintaan alat berat, sementara KONI dan SPTO justru mampu menjaga kinerja yang stabil karena sifat bisnis distribusi dan juga produk saniternya yang lebih defensif terhadap keterlambatan manufaktur, serta TIRA yang tetap mencatatkan pertumbuhan moderat berkat efisiensinya yang operasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan yang merupakan bagian dari analisis fundamental. Ini bertujuan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Analisis yang menggunakan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, melalui analisis ini kita ingin melihat apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, jangka panjangnya, serta efisien perusahaan yang mengelola aset, seberapa besar laba yang dihasilkan, serta bagaimana persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan. Rasio yang digunakan dalam analisis ini meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Kita masuk ke perusahaan yang pertama, ada PT Perdana Bangunan Pusaka Tbk atau KONI. Nah, pada tahun 2024, pendapatan perusahaan naik dari 259,86 miliar menjadi 287,9 miliar atau tumbuh sekitar 10,47%. Laba bersih juga meningkat dari 1,26 miliar menjadi 1,53 miliar atau naik sekitar 21,72%. Jadi, total aset naik dari 345,92 menjadi 362,73 miliar, sementara ekuitas meningkat menjadi 170,65 miliar. Di sisi likuiditas, current ratio KONI pada tahun 2024 berada di angka 1,23 kali. Artinya setiap Rp1 kewajiban jangka pendek dipotong oleh 1,23 aset lancar, sehingga kondisi likuiditas perusahaan masih cukup aman. Quick ratio berada di 0,51 kali, yang menunjukkan aset lancar masih cukup banyak berupa persediaan. Kita lihat dari solvabilitas, debt to asset rasio KONI meningkat dari 8,11% menjadi 9,57%, namun masih tergolong rendah. Lalu, debt to equity rasio justru turun dari 6,73 kali menjadi 6,11 kali, yang menunjukkan struktur pendanaan perusahaan semakin sehat dan risiko utang jangka panjang relatif terkendali. Dari sisi aktivitas, total aset turnover KONI meningkat dari 0,75 kali menjadi 0,79 kali, yang berarti aset perusahaan mulai digunakan lebih efisien. Tapi dari sisi portabilitas,
likuiditas, ROA masih 0,42% dan ROE 0,90% dengan net profit margin 0,53%, sehingga laba yang dihasilkan masih relatif kecil. Dari sisi pasar, IPS KONI turun dari sekitar 63.493 per saham menjadi 62.916 per saham, tapi book value per share naik dari 438 menjadi 504 per saham, dan PBF naik dari 2,28 kali menjadi 2,84 kali. Nah, ini menunjukkan persiapan investor terhadap KONI masih cukup positif meskipun perusahaan tidak membagikan dividen. Ke UNTR, pendapatan perusahaan pada tahun 2024 tumbuh sekitar 4,54%. Namun laba bersih justru turun dari 22,13 miliar menjadi 20,12 miliar atau turun sekitar 9,9%. Meskipun begitu, ekuitas meningkat dari 84,4 miliar menjadi 98,8 miliar, menunjukkan struktur modal masih kuat. Di sisi likuiditasnya, current ratio UNTR naik dari 1,46 kali menjadi 1,55 kali, yang berarti kemampuan membayar kewajiban jangka pendek masih cukup baik. Namun, quick ratio bernilai negatif, menandakan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap persediaan. Rasio utang terhadap aset dan ekuitas meningkat sehingga risiko perusahaan bertambah. Tapi, dari rasio aktivitas, total aset turnover UNTR masih sangat rendah, yaitu sekitar 0,0004 kali. Artinya, aset perusahaan yang sangat besar belum dimanfaatkan secara optimal, yang menghasilkan pendapatan. Dan profitabilitas UNTR menurun terlihat dari ROE yang turun dari 26,33% menjadi 20,49%, serta net profit margin turun dari 17,21% menjadi 14,97%. Tapi dari sisi pasar, PER justru naik dari 3,92 kali menjadi 4,74 kali, yang menunjukkan pasar masih memiliki ekspektasi jangka panjang. Nah, berikutnya kita masuk ke PT Tira, di mana yang menunjukkan perbaikan kinerja yang cukup konsisten. Pendapatan dan laba meningkat, lalu likuiditas membaik serta risiko utang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Likuiditas Tira membaik dengan current ratio naik dari 1,22 kali menjadi 1,23 kali, dan quick ratio naik dari 0,40 kali menjadi 0,51 kali. Rasio utang terhadap aset turun dari 275,36% menjadi 237,22%, yang menunjukkan penurunan risiko keuangan. Nah, di sisi pasar, IPS Tira naik dari sekitar 2,13 juta per saham menjadi 2,60 juta per saham, dan PBV naik dari 1,25 kali menjadi 1,47 kali. Sementara PER menurun, yang menandakan saham Tira masih relatif murah. Nah, kita masuk ke PT SPTO yang mencatat pendapatan naik dari 2,61 triliun menjadi 2,92 triliun atau tumbuh sebesar 11,89%. Laba bersih juga naik dari Rp 274,95 miliar menjadi 314,76 miliar atau tumbuh sebesar 14,48%. Likuiditas SPTO meningkat dengan current ratio naik dari 1,61 kali menjadi 1,71 kali. Profitabilitasnya juga membaik nih, terlihat dari ROA naik dari 8,49% menjadi 9,22% dan ROE dari 12,33% menjadi 13,32%. Struktur pendanaan perusahaan masih tergolong aman. Dari sisi pasar, PBF SPTO masih di bawah 1 kali, yang berarti saham masih tergolong murah di pasar, dan perusahaan juga membagikan dividen sebesar 60 per saham. Secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwasanya PT Tira cocok untuk investor yang agresif, SPTO untuk investor defensif, sedangkan UNTR untuk jangka panjang yang stabil, dan KONI punya potensi tapi dengan risiko yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis teknikal. Analisis teknikal dalam penelitian ini digunakan sebagai metode untuk mengevaluasi pergerakan harga saham dengan memanfaatkan data historis dan juga volatilitas pasar. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa asumsi fundamental bahwa harga pasar telah mencerminkan seluruh informasi yang relevan, sehingga fokus utama analisis terletak pada perilaku pasar untuk mengidentifikasi tren pergerakan harga di masa depan. Selama periode pengamatan dari Januari hingga September 2025. Analisis dilakukan secara kuantitatif melalui perhitungan return harian berdasarkan harga penutupan saham guna menentukan expected return sebagai indikator tingkat pengembalian rata-rata. Selain itu, risiko diukur menggunakan standar deviasi return untuk mempresentasikan volatilitas harga secara akurat. Pengamatan terhadap pola pergerakan harga melalui grafik historis turut diintegrasikan sebagai instrumen pendukung dalam menginterpretasikan hasil analisis kuantitatif tersebut secara komprehensif.
Baik, selanjutnya adalah analisis teknikal, di mana yang pertama itu ada kita mulai dengan KONI. Perhatikan kurvanya yang sangat tajam di awal tahun ya, yaitu pada periode Januari sampai dengan Maret. Grafik menunjukkan fase markdown, di mana harga itu ditekan turun drastis hingga ke area 1200. Setelah itu, pasar memasuki fase tidur. Kurva bergerak datar atau sideways cukup panjang dari April hingga Juli, di rentang 1200 sampai dengan 1400. Namun, lihat lonjakan di Agustus sampai dengan September. Terjadi ledakan vertikal yang spekulatif hingga mendekati level 3000. Sayangnya ini tidak bertahan lama, kurva langsung patah membentuk jarum tajam ke bawah atau rejection, kembali jatuh ke area 1600. Lalu di sini ada data pendukungnya. Di sini menunjukkan yaitu ada meskipun ada lonjakan, expected return-nya itu hanya sekitar 0,29% dengan risiko atau standar deviasi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 6,11%-nya. Ini murni arena spekulasi ya. Selanjutnya itu ada SPTO. Di sini pola grafiknya sangat teknikal ya. Bisa dilihat di awal tahun terjadi panic selling. Kita melihat kurva terjun bebas ke level 570 sampai level 580 dengan volume yang sangat tinggi. Namun perhatikan pemulihannya di bulan April sampai dengan bulan Mei. Terbentuk pola V-shape sempurna di mana harga itu memantul agresif dari pasar, langsung mencetak all time high ya. Sekitar bukan all time high tapi higher high di sekitar 720. Sayangnya momentum itu hilang di bulan Juli. Kurva gagal menembus atap 720 lagi dan hanya sanggup menaik sampai level ke 710. Membentuk puncak yang lebih rendah atau namanya itu lower high. Saat ini grafik mulai melandai atau konsolidasi di area 650, menandakan pasar itu sedang ragu-ragu atau ibaratnya itu wait and see. Lalu di sini ada juga data pendukungnya. Kita lihat secara statistik expected return-nya itu sekitar minus 0,57%, tapi risikonya itu juga sangat minim yaitu sekitar 0,66%. Ini tuh ibaratnya saham yang sedang parkir. Ketiga, mari kita lihat UNTR ya. Grafiknya itu jelek banget lah, atau ya pokoknya jelek, atau ibaratnya itu harga lagi breakdown atau jebol ke bawah. Dari 2500 itu meluncur ke area 22.000. Tapi perhatikan area datar di April sampai dengan Juni, kurva itu membentuk lantai dasar atau base yang kuat banget di level 21.000. Ini adalah fase bottoming atau pembentukan dasar. Kesabaran itu pokoknya terbayar drastis lah di Juli sampai dengan September. Kita melihat garis tren naik atau uptrend yang sangat solid, menembus resistensi demi resistensi ya satu persatu hingga mencapai 27.500. Ini adalah konfirmasi kalau perubahan tren itu turun menjadi naik. Lalu di sini kita juga bisa melihat data pendukungnya. Walaupun trennya naik, tapi data historisnya itu masih mencatat expected return yang negatif sekitar minus 0,58% dengan risiko tinggi sekitar 7,94% ya. Berarti ini tuh volatilitasinya masih sangat liar ya. Lalu yang terakhir ini ada TIRA. TIRA ini adalah contoh klasik dari grafik super cycle. Pertama kita lihat kemiringan kurvanya pada awal tahun. Harga meledak dari yang cuman harganya 400 perak, sekarang itu sempat terbang ke 2400. Ini naiknya tuh ribuan persen. Tapi ingat, apa yang naik cepat bisa juga turunnya cepat ya. Sejak Mei, grafik ini memasuki fase distribusi dan koreksi tajam ke 1600. Yang berbahaya adalah pola di Agustus sampai dengan September. Kurva mencoba rebound atau bangkit, tapi ketahan pada level 2200 dan gagal melewati puncak sebelumnya, yaitu 2400. Ini membentuk pola sama seperti yang tadi ya, yaitu lower high, yang secara teknikal itu mengonfirmasi bahwa naik gila-gilanya itu udah selesai dan sekarang tuh trennya berarti lagi bearish ya. Lalu di sini data pendukungnya kita juga lihat TIRA itu punya keuntungan besar.
expected return sebesar 1,07%, tapi risikonya juga lumayan di sekitar angka 5,97%. Dari pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya masing-masing saham memiliki karakteristik yang berbeda, di mana untuk perusahaan KONI ini memiliki likuiditas yang kuat, namun volatilitasnya harga saham sangat tinggi dan tidak membagikan dividen sehingga cenderung bersifat spekulatif. Kemudian untuk UNTR memiliki fundamental yang solid, tetapi profitabilitasnya sedang tertekan sehingga lebih cocok untuk investor jangka panjang yang konservatif. Sementara itu, PT Tira menunjukkan pertumbuhan dan evaluasi yang paling menarik, tapi disertai volatilitas yang cukup tinggi sehingga cocok untuk investor dengan profit agresif. Sedangkan untuk SPTO memiliki kinerja yang stabil, valuasi yang masih harganya rendah di pasar, dan risiko yang relatif rendah sehingga termasuk saham defensi. Oleh karena itu, keputusan investasi sebaiknya disesuaikan dengan profit risiko masing-masing. Investor sebaiknya menggunakan kombinasi di antara analisis fundamental dan analisis teknikal, teman-teman.